Susu UHT dan susu pasteurized, mana yang lebih cocok untuk diet? Ya, kembali lagi bersama gue, Franz Sinatra. Hari ini kita akan ngomongin lagi tentang susu untuk kita diet. Ini ada dua susu yang sama, gue sama sekali nggak disponsorin sama brand ini. Di video sebelumnya gue udah ngejelasin mereka mengeluarkan 3 jenis skim milk, low fat, dan fresh milk atau susu pasteurized. Kenapa di brand yang sama ini mengeluarkan 2 jenis susu yang berbeda? Perbedaan keduanya ini terletak dari pemprosesannya. Mereka diproses dengan cara yang sama, tapi dengan suhu yang berbeda dan durasi yang berbeda. Susu pasteurized itu diproses dengan suhu 70 derajat selama 15 detik, kemudian didinginkan dengan suhu 4 derajat ke bawah gitu. Sedangkan susu UHT itu diproses dengan suhu 130 derajat ke atas selama 2 detik saja dan kemudian didinginkan dengan suhu 4 derajat ke bawah. Jadi perbedaan antara keduanya ini sebenarnya cukup kecil gitu, nggak terlalu besar. Tetapi kenapa mereka memproses susu yang berbeda gitu? Dari segi harga, susu pasteurized ini memiliki harga yang lebih mahal. Kalau saya beli tadi 30.600, susu UHT ini memiliki harga satu pack ini 22.000 gitu. Cukup signifikan karena 8.000. Kalau orang bilang dari segi rasa susu pasteurized ini katanya lebih enak gitu. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak merasakan perbedaan yang cukup signifikan dari kedua susu ini. Dari ketahanan susunya, susu UHT memiliki ketahanan yang cukup lebih panjang. Mereka bisa disimpan tanpa dikulkaskan sebelum dibuka ya. Itu lebih dari 3 bulan. Sedangkan susu pasteurized ini hanya bisa disimpan di luar kulkas. Itu hanya selama 6 jam atau 8 jam paling lama. Dan ketika dibuka, kedua-duanya harus disimpan di dalam kulkas. Dari segi makronutrisinya, kedua susu ini memiliki perbedaan yang sangat tipis sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat ya dari masing-masing susu ini, kalau susu pasteurized itu serving size-nya itu satu pack ini memiliki 5 serving size, dan yang UHT ini memiliki 4 serving size gitu. Jadi kalau misalnya buat total 1 liternya, kalorinya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, ini akan gua lihatkan. Susu pasteurized memiliki kalori per liter itu sebesar 650 kalori, dan karbohidratnya itu 45 gram, lemaknya itu 35 gram, proteinnya itu 30 gram. Sedangkan susu UHT memiliki kalori per liter itu 640 kalori, karbohidratnya itu 48 gram, lemaknya itu 34 gram, dan proteinnya itu 32 gram. Kalau misalnya dibandingkan ya, mereka memiliki perbedaan yang tipis, tetapi saya secara kandungan makronutrisi dari susu UHT ini agak sedikit lebih bagus, cuma 1 gram 2 gram sih. Jadi apakah worth it gitu? Dari kandungan-kandungan yang lain, mungkin karena UHT diproses dengan suhu yang lebih tinggi, maka ada kandungan-kandungan yang tidak tahan panas akan larut dan lenyap gitu. Kalau susu pasteurized mungkin memiliki kandungan seperti vitaminnya itu lebih baik gitu. Kualitas susunya juga mungkin pasteurized akan lebih baik. Kenapa? Karena pasteurized itu memiliki prosesan suhu yang lebih rendah begitu. Jadi buat kalian yang diet, kedua susu ini memiliki perbedaan yang tipis, tetapi secara segi harga dengan kandungan nutrisi makronutriennya, kalian bisa memilih sendiri dan kalian bisa sesuaikan dengan diet kalian. Mungkin ada yang cocok dengan susu pasteurized, ada yang cocok dengan susu UHT. Mungkin kalau kalian campur dengan kopi lebih enak yang pasteurized, dan UHT itu kurang enak begitu. Nah, itu tergantung selera kalian. Oke? Jadi buat kalian, be wise, pelajarin semua yang bisa kalian pelajarin, dan see you in the next video. Ingat, 1 tahun dari sekarang kalian akan menyesal kalian nggak memulainya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video gue ya.